Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah komputasi statistika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen data. Nah, manajemen data ini terbagi menjadi dua. Ini merupakan part yang pertama. Di mana part yang pertama itu akan saya menjelaskan mengenai data pada R, kemudian input data pada R itu bisa melalui dua hal, salah satunya adalah assignment. Nah, nanti pada yang keduanya itu ada di manajemen data part 2. Data pada R. Data adalah objek yang memiliki suatu atribut atau sifat, di mana sifat data ditentukan oleh type data tersebut. Nah, ada 6 tipe dasar bagi R, ya. Yang pertama adalah karakter, numerik, bilangan, ataupun yang pakai koma-koma atau desimal. Kemudian integer. Integer ini biasanya kalau kita looping itu selalu integer, ya. Kemudian ada logical, di mana logical itu ada true on false nanti hasilnya. Kemudian ada yang namanya kompleks. Nah, setiap elemen dengan tipe-tipe tersebut dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu struktur data. Beberapa struktur data yang dikenal di R, vektor, ada atomic atau vektor, ya. Ada juga yang namanya list. Kemudian ada matriks, data frame, dan juga faktor. Nanti yang data frame itu kita akan masuk ke manajemen data part 2. Nah, nanti yang vektor, matriks, dan faktor itu akan manajemen part 1 ini. Di mana nanti ada yang namanya assignment. Untuk input data pada R itu ada dua cara, ada assignment dan juga memanggil data. Kalau assignment itu maksudnya adalah kita menginput data secara manual, ya. Di mana nanti di assignment itu ada yang namanya vektor, matriks, faktor ataupun data frame, ya. Kemudian nanti di vektor ada atomic ataupun list, di mana atomic di dalamnya baru dilihat tipe datanya apa. Numerik kah, karakter kah, apakah logik, seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah yang assignment ini. Input data assignment, ya, itu adalah secara manual, di mana data yang diinputkan harus disimpan atau di-assign, ya, atau ditugaskan dengan menyimpan dengan nama variabelnya apa. Nah, dengan nama tertentu. Nah, namanya tadi itu adalah variabel. Nah, contohnya adalah K, D, A, S, A, A, D, A. Nah, di sini ada perbedaan antara huruf besar dan juga huruf kecil, di mana R itu membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika kita menulis A besar dengan A kecil itu adalah dua hal yang berbeda. Kemudian nama yang diperbolehkan itu seluruh angka, huruf, titik, dan underline. Kalau angka itu harus ada hurufnya, misalkan A1, A2, dan seterusnya. A1A boleh, ya. Nah, itu enggak masalah. Yang pasti kalau ada angka itu harus ada hurufnya. Kemudian jika diawali dengan titik, tidak boleh diikuti dengan angka, ya. Nanti takutnya dianggap desimal. Jadi A titik 1 itu tidak boleh. Tapi kalau A titik A1 boleh. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan operator matematika, tambah, minus, kali, dan juga bagi. Bersifat case sensitif atau A kecil dengan A besar itu berbeda. Kita akan melihat ke vektor atomiknya sekarang, ya, struktur data vektor yang hanya berisi satu tipe data. Jadi yang namanya atomik itu satu, ya. Nanti satunya itu apa? Datanya tipenya cuma satu, yaitu karakter aja atau numerik aja, integer aja. Jadi kalau integer itu ada dua L, ya. L itu nanti dia sifatnya integer. Kemudian logical ada true dan juga false. Kalau kompleks ada plus 4i. Pada R digunakan notasi kurang dari strip, ya, atau sama dengan untuk assignment ini. Jadi untuk menulis karakter atau sebagainya itu kita menggunakan dua notasi ini. Nama di ruas kiri notasi dan nanti yang sebelah kanannya itu entah datanya atau operasi hitungnya. R tidak mencetak hasil assignment ini. Untuk mencetaknya kita perlu mengetikkan nama data atau variabelnya tadi pada konsol kemudian kita enter. Seperti contoh yang ada pada video sebelumnya yaitu pengenalan R. Nilai C dan nilai Y-nya tidak bisa keluar, kecuali kita mengetikkan nama variabel tersebut
pada konsol. Vektor atomik untuk yang numerik satu elemen ya. Di sini contohnya diinputkan satu angka, misalkan 1200 sebagai konstantan numerik berupa X. Jadi ketika ini adalah bilangan bulat, tapi dia tidak akan dihitung sebagai integer. Tapi dia akan dihitung atau automatically type-nya adalah numerik. Nah, kemudian di konsol kita tulis X sama dengan 1250, kemudian kita tulis X untuk mencetaknya. Dari input tersebut yang bersifat numerik dapat dilakukan operasi hitung apapun yang di-assign dengan notasi baru. Jadi kita simpan ke dalam variabel baru yang namanya Y. Nah, pangkat itu berubah seperti ini ya. Seperti biasanya kita menghitung sama dengan yang di Excel. Untuk mencetaknya kita tulis kembali variabel Y-nya. Nah, untuk mengetahui tipe data yang sudah diinputkan, ya kita lihat type X dan type Y-nya itu adalah double. Double itu merupakan tipe yang dikenal R untuk data numerik atau bilangan real atau desimal. Nah, kita juga bisa melihatnya pada environment. Di mana environment dia berupa values ya, karena dia satu angka. Suatu angka. Suatu itu cuma satu angkanya ya. Nah, maka di sini dia sudah tahu bahwa X itu adalah 1250 dan Y-nya adalah 765625. Seperti itu. Nah, kalau dia berupa suatu angka, maka di sini dia berupa value. Tapi kalau misalkan tidak satu angka, nanti kita coba cek nama yang di sebelahnya sini itu apa. Kemudian untuk beberapa elemen, ya, masih tetap numerik. Berarti kita harus menggunakan perintah C di depannya dari kata combine. Kemudian data disimpan tetap namanya variabelnya tadi apa. Kemudian kita notasinya tetap sama, kurang dari serat atau sama dengan ya. Nah, maka nanti di jedanya itu menggunakan koma. Jadi ini kalau misalkan dalam data statistik dia adalah vektor ya. Vektor itu atau mungkin data yang dalam satu kolom atau yang satu baris itu dia merupakan numerik beberapa elemen. Dan masih sama R tidak mencetak hasil argumen ini atau hasil assignment ini kecuali kita menuliskan nama variabel atau nama datanya pada konsol kemudian kita running ya. Nah, ini adalah contohnya DA itu diisi dengan angka 3, 5, 7 dan 9 ya. Maka ini kemudian hasilnya ini. Nah, ini namanya tetap values karena apa? Dia masih berupa numerik, atomik ya, vektor atomik, makanya dia adalah value. Di mana isinya ada 4 anggota dan dia dibaca sebagai number. Tapi tipe dari DA itu adalah double. Jadi saya lebih suka kalau melihatnya yang di environment daripada menuliskan type of. Karena apa? Di type of kan kita harus menghafalkan atau melihat lagi, mengecek satu persatu, sebenarnya dia itu tipenya apa, ukurannya berapa. Nah, di type of kita tidak bisa melihat ukuran. Oleh karena itu saya lebih suka melihat yang di environment. Dia berupa berapa. Nah, ini adalah kalau kita matriks atau vektor, vektor kan 1 kali 2, ukurannya 1 kali 4 ya. Jadi di sini hanya ada 4 saja atau anggotanya seperti itu. Kemudian kita juga bisa memanipulasi data, bahasanya memanipulasi ya. Maksudnya itu adalah merubah beberapa data atau mengganti elemen keduanya dengan angka 2. Jadi 5 ini kita ganti 2 dengan cara DA elemen kedua, oleh karena itu di sininya 2. Karena dia adalah ukurannya 1 sampai 4, maka di sini hanya satu angka saja. Ya. Kalau matrik nanti ada diselisihkan, ada komanya, baris dan kolom, kayak gitu. Kalau ini cuma satu saja berarti dia hanya 2 gitu. Karena kita yang akan ganti adalah elemen kedua dengan angka 2. Duanya itu adalah yang ini. Nah, oleh karena itu kalau kita cetak DA-nya 3, 2, jadi yang 5 ini ganti 2. Kemudian elemen 4-nya coba kita ganti dengan akar elemen keempat yang lama. Berarti DA elemen keempat yang baru itu adalah akar atau SQRT dari DA 4 yang lama. Jadi 4 itu yang lama adalah 9, akarnya adalah 3. Ini hasilnya. Dan di sini tipenya masih sama ya. Masih nanti hasilnya adalah DA num 1 sampai 4.
Kemudian ini ada beberapa vektor istimewa, jadi vektor dengan ukuran tertentu dengan seluruh elemen bernilai 0. Di sini diperlukan sebagai tempat penyimpanan data yang masih akan di-assign dalam proses perhitungan selanjutnya. Jadi jangan lupa selalu kita memberi nama variabel atau nama datanya. Vektor dengan ukuran tertentu dengan seluruh elemen berisi 1, itu seperti apa pembuatannya. Nah, kalau misalkan yang elemen berisi 0, dan isinya adalah 10 elemen, maka kita bisa menuliskannya dengan numerik 10 atau replikasi 0 sebanyak 10. Jadi kalau misalkan kita mau seluruh elemennya bernilai 1 sebanyak 10, berarti ini 1,10. Seperti itu. Contoh berikutnya, ini adalah yang 1,10. Jadi ini ada perbedaan ya. Kemudian kita lihat rep itu secara umum itu apa sih? X atau datanya, X itu adalah vektor dari mode apapun atau faktor atau apapun ya. Kemudian ini bisa dilihat detailnya pada R dokumen ya. Kemudian times-nya 1, length out, NA, X-nya 1. Apa itu times? Times adalah vektor bernilai bilangan bulat yang memberikan non negatif jumlah waktu untuk mengulangi setiap elemen jika panjangnya X. Atau mengulangi seluruh vektor jika panjangnya 1. Nah, berarti di sini kita bisa lihat. Nanti ada beberapa contohnya. Nah, ini replikasi 1 sampai 4 sebanyak 2 kali. 2 ini adalah times-nya. Ya, times-nya itu 2. Jadi terserah kita menuliskan times atau tidak. Nah, berarti di sini 1 sampai 4 diulang 2 kali. Bukan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bukan, tapi 1, 2, 3, 4 baru diulangi lagi 1, 2, 3, 4. Gimana kalau misalkan 1, 1, 2, 2? Berarti kita tulis 2 ini jangan ditulis 2 saja. Tapi kita tambahkan each sama dengan 2. Barulah nanti hasilnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Atau, Bu, saya mau satunya itu diulang 2 kali. 2-nya diulang 3 kali. 3-nya diulang 4 kali. Jadi, 1 sampai 4, ini satunya diulang 2 kali, 2-nya diulang 2 kali, 3-nya diulang 2 kali, 4-nya diulang 2 kali. Jadi kalau mau ada yang 1 kali, berarti bentuknya seperti ini. 1, 1 itu yang 2 ya. 2-nya cuma 1, 3-nya 2 kali, 4-nya 1 kali. Bagaimana dengan len, Bu? Len itu berarti adalah 4 ya. Hanya 4 yang terdepan saja. 10 yang terdepan saja, kayak gitu ya, dimana X-nya 2. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 3, tapi dilihat. Nanti kalau sudah berulang, kita maka mengulang lagi dari 1 lagi. Pokoknya panjangnya harus 10. Nah, bagaimana kalau ada X sama time? Maka, kalau ada X itu kan 1, 1, 2, 2 gitu kan. Ya, dan seterusnya sampai 4, 4. Times-nya 3 kali, berarti yang panjang ini, yang 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, diulang sebanyak 3 kali. 1, 2, ya, 3. Seperti itu. Sampai dengan komplit. Kemudian ini beberapa contohnya, bukan hanya number saja, tapi kita bisa juga letter. Ya, bentuknya seperti ini. Silakan kalian pelajari sendiri. Kemudian untuk karakter itu diinputkan suatu nama, misalnya adalah Lucy sebagai karakter bernama F. Berarti F, jangan lupa kalau karakter itu harus ada petik 2-nya atau petik 1-nya di antara nama yang diinputkan. Apakah boleh spasi, Bu? Boleh, karena di sini sudah ada tanda petiknya. Jadi, walaupun spasi dia bukan dianggap dengan yang lain. Karena ini satu elemen, berarti namanya cuma 1. Datanya cuma 1, yaitu Lucy. Nanti kalau misalnya Dwi, Ayu, Lucia, ya berarti cuma dihitung 1. Walaupun ada spasinya. Seperti itu. Bagaimana kalau misalkan lebih dari 1 elemen? Seperti sebelumnya, berarti kita tambahkan C kurung buka. Dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini, kalau misalkan dia langsung hanya 1 elemen, maka dia masuknya value. Dimana nanti isinya apa. Tapi kalau banyak beberapa elemen, dia sudah ada tulisannya karakter, ada 4 karakternya. Nah, nanti kalau kita melihat apapun ya, merubah tipe apapun, 1, 2, 3 menjadi suatu karakter, itu kita bisa memaksanya dengan cara atau dengan function yang namanya S karakter. Maka nanti ini hasilnya pun juga kayak gitu.
CHR, karena ini 1, 2, 3, 4, maka 1 sampai 4. Kemudian logic. Logic itu semua yang hasilnya adalah true on false. Nah, kita kalau misalkan true ya, true itu nanti kita ketika menulis true maka dia akan masuk yang mana? Function atau logika kah? Kalau logika, walaupun tulisannya kecil, kita pilihlah ketik yang true yang ini, yang besar tulisannya ya, dan yang kecil. Kalau yang kecil itu ini, nanti dia adalah object true not found. Karena dia tidak tahu dia dimasukkan apa, kayak gitu. Kalau maunya karakter berarti harus ada petik 2-nya atau petik 1-nya. Kalau mau logika, tulisannya harus besar semuanya. Nah, contohnya ini yang dia disimpan S itu true, W itu false, di mana di environment-nya kelihatan bahwa S ya ini true, kemudian W-nya adalah false. Kemudian kita juga ada operasi logika atau operator logika kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, equal to itu bukan sama dengannya cuma satu, tapi sama dengannya ada 2 kali. Not equal to ya tidak sama dengan, itu bisa dituliskan seperti ini, entry wise or atau or not, entry wise and, kemudian adalah and. Seperti itu. Kemudian ada logic beberapa elemen, kalau tadi 1 karena value, kemudian ini adalah isinya, dan ini cuma 1 saja. Kalau ada beberapa elemen, hampir sama sebelumnya. Jadi bisa aja kita contohkan ada suatu numerik dan manakah numerik yang dia itu lebih dari 6. 3 apakah lebih dari 6? Tidak, maka dia ada false. 5 tidak, 7 iya, 9 iya. False, false, true, true. Itu adalah dari nama DB. DB, dilihat di sini dia adalah logic. Isinya adalah 1 sampai 4. Seperti itu. Kemudian untuk vector list. Struktur data vektor yang dapat memuat lebih dari 1 tipe data yang membuat berbeda dengan atomic vector. Jadi di atomic cuma 1 tipe saja. Tapi kalau list itu ada beberapa tipe. Jadi bisa aja kita nyimpen nanti yang list pertama itu numerik, list kedua integer, list ketiga karakter, list keempatnya adalah logic, seperti itu. Misalkan di sini kita tahu 1,3 itu numerik, integer itu 1L ya. Kemudian karakter itu tadi ada petiknya A, kemudian logic itu adalah true. Nanti secara otomatis kita fungsinya itu adalah listnya ini ya, tulisan list. Nah, nanti di sini kalau kita print itu hasilnya seperti ini. Ada 11 itu angka yang pertama, yang untuk list kedua, list ketiga, list keempat. Nah, isinya cuma 1 ya, yaitu 1,3. 1 A sama true. Nah, ini kalau kita panggil secara terpisah, itu bisa saja X1. Jadi X pada list yang pertama barulah di print. Nah, di sini kalau kita mau lihat apakah tipe data dari X, itu bisa pakai type of. Nah, kalau misalkan di environment kita bisa langsung lihat list of 4. Tapi di sini tidak ada karena kita tidak ada memberi nama list 1 itu apa, list 2 itu apa, dan seterusnya. Oleh karena itu di sininya kosongan. Tapi kita bisa tahu bahwa 1,3 itu number. Kalau list of aja kan listnya ya, secara garis besarnya. Nah, kalau di sini garis besarnya list, kalau mau detailnya panahnya yang aslinya ke kanan itu bisa kita pencet jadi ke bawah seperti gambar ini. Barulah dia isinya apa saja. Bu, apakah ukurannya ini harus sama? 1, ininya 2, gitu gimana Bu? Bisa. Ya, karena beda tipe datanya juga beda isinya. Jadi tidak masalah. Kemudian kalau misalkan, Bu ini kan tadi tidak ada namanya nih, kita ingin memberi nama. Oke, kita beri nama X1, X2, X3, X4 ya. Berarti kita bisa aja name dari X itu kita masukkan ya, petik X1 dan seterusnya. Nanti maka di sini ada dolarnya. Untuk memanggilnya ya, kita lihat di environment-nya dulu. Ini sudah yang awalnya kosong itu sudah terisi nama dari setiap listnya. Untuk manggilnya kita tidak menggunakan yang kurung siku ini, kita bisa langsung memanggilnya dengan menggunakan dolar. X dolar X1. Itu maka nanti akan ngeprint yang X1 ini. Nah, nanti dari sini kita terbantu ketika kita menuliskan X dolar, itu pilihan di nama
setiap listnya apa itu akan muncul. Kayak gitu, tinggal kita pilih yang mana. Contoh kedua, diinputkan beberapa nama elemen. Ya, kalau tadi kan kita sudah memasukkannya, kemudian tidak ada namanya, kemudian kita beri nama. Bu, kalau misalkan saya mau simpan langsung yang sudah ada namanya, bagaimana? Bisa. Jadi kita menuliskannya A sama dengan 1 sampai 10, B sama dengan 1L. Nah, ini kan size-nya berbeda di setiap listnya ya. Yang A itu ada 10 data, B-nya cuma 1, C-nya cuma 1, seperti itu. Dan ini sudah ada namanya, karena sudah ada $A-nya. Jadi manggilnya nanti $A dan seterusnya. Ini bisa kita lihat list of 3. Jadi listnya itu cuma ada 3, A, B, C. Benar, A, B, C ya. Dimana yang A itu adalah 1 sampai 10. Ingat kalau misalkan ada titik 2, itu secara otomatis maka dia adalah yang integer. Bukan numerik. Kalau L itu sudah pasti integer. Sedangkan ini ada petiknya, berarti dia adalah karakter. Seperti itu. Nah, di sini untuk yang examination dari berbagai sektor itu, kita akan melihat informasi lebih detail ya. Kita ngeceknya dengan type of, itu untuk melihat informasi tentang tipe datanya. Length itu untuk banyaknya, tapi hati-hati di length ini, sepertinya untuk yang list itu tidak bisa. Jadi dia hanya untuk yang vektor atomik saja. Kemudian str, itu pun juga seperti itu, untuk listnya nggak bisa, tapi kalau yang sudah part of list, sudah diberi $, itu sudah bisa. Nanti di situ keluar tipe dan elemennya. Jadi 6C, nah ini kan dia vektor atomik nih ya. Type of-nya adalah karakter, lainnya 4, berarti ada 4 isian, kayak gitu. str-nya ini yang ada atau yang muncul di list. Jadi kalau str itu listnya bisa berarti ya. Nanti di dalamnya dia karakter di mana ada 4 kolom atau 4 isian. Ini contohnya lagi, tadi DA, type of, dia double, kemudian lainnya 4, str itu 6, kemudian kalau list ya, type of-nya list, jadi ini kita lihat, kemudian lainnya ini berarti kita lihat listnya ada berapa. Berarti length itu menunjukkan listnya ada berapa ya. Kemudian str-nya baru dia ada detailnya. Ternyata listnya itu ada 3, di mana A itu adalah integer, B itu integer, C itu karakter. Seperti itu. Berarti semuanya bisa, tapi yang lebih detail adalah str. Kalau kita nggak mau memenuhinya di sini, kita tinggal cek yang ada di environment saja. Kemudian kita akan ngomong di sini adalah matriks ya. Misalkan kita akan mendefinisikan matriks A itu adalah 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, assignment-nya berarti kita tulis matriks, kurung buka, C, kurung buka, kita tulis semua datanya. Penulisannya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita nulisnya end row-nya 2, end kolomnya 2. Sehingga nanti hasilnya seperti ini. End row dulu yang didulukan. Jadi, row-nya 2. Berarti ini row pertama, row kedua, baru pindah kolom. Seperti itu ya. End row itu adalah banyak-banyak baris, end col itu adalah banyaknya kolom. Nah, input angka secara manual dan angka-angka pada vektor digunakan untuk membentuk matriks per kolomnya. Ini ada beberapa contoh, kita harus agak kepo ya, supaya kita tahu bagaimana kalau kita nuliskan end row saja. Kalau end kolom aja bagaimana Bu? Nanti hasilnya apakah ada perbedaan? Ini adalah saya contohkan, di mana isinya semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada tulisannya end row by row true, maka hasilnya ini end row-nya 2, tapi karena true, dia urutannya 1, 2, 3, baru pindah baris. Seperti itu. Tapi kalau false, berarti dia row-nya yang dipedulikan 1, row 1, 2 itu row kedua, baru pindah kolom. Tapi kalau misalkan kita end col, kemudian by row-nya true, berarti di sini end kolomnya adalah 1 kolom pertama, 2 kolom kedua, baru pindah baris. Ya. Kalau yang ini end col 2 by row-nya false, berarti kolomnya dulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 itu pada kolom pertama, baru pindah kolom, 4, 5, 6 itu pada kolom kedua. Nah, nanti dari sini
Kalau kita lihat environment-nya dari A1 sampai dengan A5, itu sama-sama semuanya ukurannya ya, di A1 sampai A3 itu ukurannya 2 kali 3, A4 sama A5 itu 3 kali 2. Jadi ininya bisa kita lihat matriksnya ada berapa banyak baris, ini adalah kolom. Tapi datanya semua hasilnya adalah berbeda. Yang sama mana, Bu? Ini kita cek ya. Ini sama ini apakah sama? Ini A1 dan A3 apakah sama? 2 kali 3, 2 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, boleh. Berarti A1 dan A3 itu sama. Kemudian kita cek lagi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 antara A5. A5 dengan A3 apakah sama? Berbeda. Lihat ya, ukuran kolom, baris dan kolomnya pada A3 itu 2 kali 3, sedangkan A5 itu adalah 3 kali 2. Jadi hati-hati di sini. Kemudian kita akan mendefinisikan matriks B seperti ini, 1, 3, 5, 2, 4, 6 dengan bilangan elemennya adalah integer. Itu tadi bilangannya apa, Bu? 6. 6 itu adalah numerik, bukan integer. Apa yang membedakan dia numerik sama integer? Kalau numerik kita tulis langsung angkanya, kalau integer kita nulisnya 1 sampai 6. Itu adalah perbedaannya. Ya, cara menuliskan, nah ini sama dengan yang tadi, silakan dicoba-coba kalau menuliskan n row-nya saja. Jadi B1 ini bisa diperoleh dari B ini bisa kita tulis dengan B1, B2, ya, B3, B4. Nah, ini hasilnya akan sama semuanya. Dan semuanya type of-nya adalah integer, STR-nya integer ya. 2 kali 3, dimensinya 2 kali 3. Kemudian kalau kita cek environment-nya di sini adalah semuanya sama, yaitu integer dengan ukuran 2 kali 3. Kemudian untuk melihat atau mengeksaminasi dari matriks itu sama aja, ada type of, STR, dan juga dimensi. Nanti type of itu informasi kita setiap elemen matriks berbeda dengan list. Kalau matriks itu ketika row-nya 3 ya untuk semua kolom row-nya 3. Seperti itu, tidak bisa berbeda ya. Kemudian STR, informasi baris dan kolomnya serta isi matriks. BIM-nya itu adalah ukuran baris dan kolom. Nah, seperti ini type of-nya double. Dimana double kita tahu berarti dia adalah angka ya. Atau numerik. Dimana ukuran 2 kali 3 ini kelihatan di STR-nya atau di environment-nya. Kemudian dimensi itu juga baris dan kolom. Untuk kalian biasanya untuk looping berdasarkan baris atau kolom, itu bisa aja menuliskan BIM A1 dengan kurung siku 1, berarti barisnya yaitu 2. Kalau misalkan kurung siku 2, itu berarti banyaknya kolomnya, yaitu 3. Atau kalian bisa menuliskannya dengan n row A1, berarti langsung dia nilainya adalah 2. Kemudian n column ada 3. Ini adalah perbedaan integer sama non-integer. Kalau misalkan A1 kita isi 2, itu isinya adalah 2. 2 itu adalah number, bukan integer. Jadi di sini kalau kita mau lihat integer atau bukan, itu ada L-nya atau tidak. Kemudian operasi pada matriks, ya, operasi pada matriks kalau mau menambahkan kolom, tadi yang B1 sudah ada, kita menambahkan kolom di akhirnya yaitu angka 1, 1. Maka kita bisa tulis cepin, karena C1 itu ada namanya, maka di sini pun dia akan muncul nama. Kalau misalkan tidak mau muncul nama, berarti cepin B1, C kurung buka 1,1. Nanti maka di sini tidak ada namanya. Secara otomatis 3, 5, 1, 2, 4, 6, 1. Kayak gitu. Nah, nanti di sini untuk bedanya kalau matriks itu dia akan masuk data, bukan lagi value. Jadi kalau values ini berfungsi untuk yang vektor atom tadi. Tapi kalau dia matriks berarti dia adalah data. Kalau list dia masih yang value. Seperti itu. Kemudian kalau menambahkan baris berarti perintahnya adalah rbin. Seperti ini kita menambahkan baris yaitu R1. Dan ini masih masuk B6 itu masuk yang data. Kemudian kalau kita mau mengambil atau subset matriks, bagian dari matriks, yaitu saya mau mengambil ukuran matriks 2 kali 2, yaitu baris 1 sampai dengan baris 2, kolomnya kolom 2 sampai dengan 3. Maka kita menuliskannya
subset itu dilihat dengan kurung sikunya. Karena barisnya itu 1 dan 2, 1.22. Bu, gimana kalau 1, 3? Nah, itu. Kalau 1 dan 3 berarti kita hapus saja ya. Hapus hapus baris ketiga. Hapus baris yang kedua. Untuk menghapus nanti ada minus di next selanjutnya. Kalau berurutan kita pakai titik 2. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini adalah kolom 2 dan kolom 3. Ini untuk mengambil semua barisnya pada kolom ketiga. Berarti ininya nggak usah diisi. Ya, ini adalah kolom ketiga. Kalau mengambil semua kolom baris ketiga, berarti ini 3,0. Oh, enggak ada ya baris ketiga. Baris kedua, semua kolomnya berarti 2, ininya nggak usah diisi, kurung siku tutup. Kemudian kalau menghapus, ini ada minus ya, menghapus baris kedua saja, dari B1 ya, baris kedua, berarti ini yang salah, ini yang kita hapus, oleh karena itu hasilnya adalah 135. Kemudian kalau transpose kita menggunakan function T, perkalian dengan skalar, berarti 3 kali, ini adalah skalarnya. Kalau pembagian dengan skalar langsung dibagi dengan 2, jangan 2 dibagi B1, itu juga bisa, tapi 2 dibagi. Baginya baru 2 bagi 1, berapa nanti hasilnya seperti itu ya. Posisi pembagiannya ini menentukan nanti hasilnya. Kemudian determinan matrik, masih ingat determinan matrik itu bisa dihitung untuk matrik yang berukuran sama ya. 3 kali 3, 2 kali 2, sehingga saya gunakan B7 yang ukuran matriknya 2 kali 2. Maka nanti ketemulah determinannya. Kemudian inverse pun juga sama dengan determinan. Matriknya harus sama ukuran baris kali kolomnya. Kemudian perkalian elemen 2 matrik dengan ukuran yang sama. Jadi kalau ukuran yang sama, 3 kali 3, B7-nya ini 2 kali 2, B13 2 kali 2. Oleh karena itu ini ya, kita lihat 2 kali 2, B7-nya 2 kali 2, maka hasilnya adalah 2 kali 2. Maksudnya ini bagaimana? Nanti 35 kali 3 itu 105. Begitu pula seterusnya. Ini adalah perkalian seperti biasa. Tapi bagaimana Bu kalau perkalian matriks yang misalkan baris kali kolomnya berbeda ya? Contohnya perkalian matriks yang biasanya kita lakukan itu yang seperti ini. Dimana nanti ini B1 2 kali 3, yang terakhirnya di matriks 1 atau kolomnya matriks 1, itu harus sama dengan barisnya matriks kedua, yaitu 3 kali 2. Maka hasil perkalian B1 dan B10 itu adalah B13, yaitu 2 kali 2. Nah, perkalian matriks masih ingat ada yang perkalian matriks biasa, ada yang cross product. Kalau cross product itu adalah yang seperti ini, kita bisa gunakan function cross product. Nah, cross product itu berarti matrik yang pertama dan yang kedua itu harus sama ukurannya ya. Contohnya di sini B11 dan B12. 2 kali 3, 2 kali 3. Karena nanti ada salah satu yang ditransfer, berarti yang B11-nya yang ditransfer, nanti 3 kali 2, 2 kali 3, hasilnya adalah 3 kali 3. Seperti ini. Kemudian matrik diagonal itu isinya semuanya adalah 0, kecuali diagonalnya isinya berapa. Nah, ini udah tahu diagonalnya, berarti diagonal pertama isinya 1, diagonal 2 isinya 2. Berarti ukuran matriknya 2 kali 2. Seperti itu. Identitas semua diagonalnya adalah 1, berarti kalau kita menuliskan diag 3, beda ya, ini ada C-nya, ini tidak ada C-nya. Berarti ini adalah matriks identitas 3 kali 3. Untuk eigenvalue itu harus ukurannya sama, baris dan kolomnya. Maka saya contohkan di B6 seperti ini, dan eigenvektornya adalah eigen nanti dolarnya vektor. Seperti itu. Kemudian assignment yang terakhir adalah faktor. Ya, faktor itu level atau nilai yang berbeda dari suatu variabel. Digunakan untuk mendefinisikan perlakuan dan dia bersifat diskrit di titik-titik tertentu. Atau bahasa gampangnya di statistik adalah data kategori. Nah, untuk data kategori, kan kita bisa mengkategorinya adalah A, B, C, D dengan huruf ataupun dengan angka. Nah, nanti huruf maupun angka itu harus tetap ditulis dengan S vektor.
ya. Tahu dia vektor atau dari mana, vektor atau enggak dari mananya di sini. Ketika kita print ada tulisan levels, berarti dia adalah berupa faktor. Kalau enggak ada tulisannya levels, berarti dia bukan faktor. Ya. Nah, di sini walaupun dia adalah integer maupun angka, ini kan harusnya numerik ya. Numerik dan ini karakter, dia tetap kalau sudah ada level, type of-nya dia berupa integer karena dia bersifat discrete. Itu saja untuk manajemen data part 1. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan menonton video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.